punya semacam jejak digital lah kan gitu ya. Iya. Ya, saya ulang kembali. Yang pertama, ini teman-teman maupun yang di YouTube nih. Sejak berdirinya Apologet Islam Indonesia, itu sudah 120 lebih mualaf secara resmi, online maupun ada satu offline gitu ya. Dan yang offline di Bang Juma juga banyak, itu belum kami hitung totalitasnya. Yang jelas rata-rata mereka ini masih hidup serumah. Ada yang muslim, ada yang sudah mualaf, dan ada yang masih belum muslim. Ada di dalam satu rumah mereka, ada yang merayakan Natal, ada yang tidak. Mereka sendiri mengikrarkan bahwa hari ini hari kembali kami ke Islam. Sudahlah kiranya antum-antum semua ini ya memberikan kami apresiasi, menghibur kami. Kenapa? Tetapkanlah tanggal 25 itu sebagai hari kami. Jadi ini murni permintaan dari para mualaf itu sendiri untuk melupakan masa-masa kelam mereka setelah kembali ke Islam. Jadi 120 teman-teman. Yang kedua, penggagas pertama ini adalah Arimatea. Di situ ada Ustadz Iwan, di situ ada Prof. Egi Sujiana, dan lain-lain. Bahkan ada beberapa habaib yang ada di sana. Saya sowan ke beliau kemarin. Saya ke Bogor ke rumah beliau bersama tim dan semuanya mengiyakan. Jalan terus. Yang paling penting, kok ada yang menolak? Bang Juma berkata, antum kan nggak pernah diajak. Kenapa Anda menolak? Yang menolak itu kita pernah mengajaknya. Nah ini salah. Tapi kalau Anda tidak setuju, ya monggo saja, berikan argumentasi yang benar kan gitu. Intinya jalan terus hari mualaf itu. Jabodetabek silakan jalan terus, berikan mereka apresiasi, bantu mereka karena mereka sebagian ini perlu bantuan, berhak mendapatkan zakat. Kami dari API Pusat juga pada tanggal 25 nanti itu ada sponsor langsung akan memberikan apresiasi kepada mereka. Jadi no problem, jalan terus. Yang tidak setuju ya nggak masalah. Nggak ada masalah kalau nggak setuju. Dan ini juga bukan hari perayaan Islam kok. Gitu ya teman-teman ya. Ini bukan hari perayaan Islam. Ini dengarkan ada satu voice note yang Anda boleh dengarkan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung. Maaf tadi telepon nggak diangkat, beta lagi ada kajian. Ya ada apa, Bung? Syukran, assalamualaikum. Waduh, sorry bukan ini. Nih. Kan masalah. Tunggu, saya ulang kembali. Tunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, secara pribadi saya ditanya, apa pendapat antum tentang Hari Mualaf Sedunia tanggal 25 Desember? Baru kemarin saja saya ngobrol tentang hal ini, proklamasi dan di keramat di Dewan Dakwah dan di MUI. Begini, pendapat saya tentang Hari Mualaf Sedunia adalah bagus. Kenapa? Bukan masalah mengenai tanggal 25 Desembernya lah, mengikuti lah, enggak. 25 Desember, akhi, ukhti, dimanapun Anda berada, muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita harus dukung. 25 Desember jadi Hari Mualaf Sedunia. Kenapa? Ini momennya yang kita kejar, bukan masalah sejarah tanggal 25 Desembernya, melainkan momentum di Republik Indonesia ini apa? Apakah itu? Kenapa? Mengapa kita harus merebut momentum ini 25 Desember ini jadi Hari Mualaf Sedunia? Karena selama ini umat muslim itu melalui 25 Desember
difitnah, anti toleran, serta radikal. Saudaraku semua, muslimin wal muslimah rahimakumullah, ikhwan fillah. Mari kita jadikan momen Hari Mualaf Sedunia 25 Desember sebagai starting point untuk apa? Menunjukkan bahwa umat Islam mengembalikan kemuliaannya. Sekali lagi, umat Islam mengembalikan kemuliaannya dari fitnah orang Kristen yang mengatakan orang Islam yang tidak mengucapkan Selamat Natal 25 Desember itu anti toleran dan radikal. Melalui Hari Mualaf Nasional Sedunia, kita rebut momentum ini untuk apa? Untuk mengembalikan kemuliaan kita. La tahzan innallaha ma'ana. Barakallahu fikum. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kainama. Ya, gitu kira-kira salah satu. Lanjut. Ya, kalau aku melihatnya begitu, Kandaku. Jadi ini hanya strategi argumentasi. Kalau bahasanya Kandaku tadi, Bang Zuma, strategi perang. Ya, karena memang kita perang argumen ya teman-teman. Jangan nanti digoreng lagi, nanti dibilang wah ini mereka mau ajak perang bla bla bla. Memang blow on sih Oten kalau dengerin narasi itu suka potong-potong terus disimpulkan seenak udel mereka. Karena Oten kayak gitu. Kalian nggak setuju, naik sini kalian, ku bantai kalian satu-satu. Ayo naik. Nah jadi yang namanya berargumen itu kita punya cara, punya skill, punya strategi. Nah yang aku lihat ini cuma strategi ya, dan hukum asalnya mubah, bukan ibadah, bukan. Kalau ibadah itu harus ada dalilnya, harus ada ininya, harus begitu. Kalau ini kan strategi, sifatnya muamalah. Mubah itu ya, yang namanya mubah ya boleh. Aduh, ini siapa ini? Yang namanya mubah itu ya dikerjakan nggak dapat pahala, nggak dikerjakan pun nggak dapat dosa. Jadi stay cool aja gitu, oke? Jadi kita sudah damaikan itu, dan alhamdulillah Muslim berdamai dengan elegan, dengan dalil dan argumentasi yang sangat jelas dari dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang panas Oten. Kenapa Oten yang panas? Ya kan? Kalau yang namanya mubah ya udah sama seperti pakai HP. Mubah. Siapa di sini yang HP-nya iPhone? Siapa di sini HP-nya Oppo? Siapa di sini HP-nya yang Samsung S25 Ultra? Oke, teman-teman, sekarang kita tanya. Bentar dulu Bang Dio, izin nih ya Dinda. Ini ada yang mau berbicara dari salah satu pakar hukum kita juga, dari Prof. Tengku Nasrullah. Silakan, abangku, menyampaikan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Berhubungan dengan akhir-akhir ini maraknya informasi atau isu terkait dengan Hari Mualaf Sedunia, saya rasa setiap orang punya kreativitas, boleh saja membuat sesuatu yang dianggap kreatif. Namun juga kita juga harus menghormati ada orang-orang lain yang merasa mungkin tidak cocok, tidak tepat. Nah, ketidakcocokan di kita jangan menyebabkan ke orang lain yang punya kreasi kita hujat atau kita hajar. Demikian juga kalau ada orang lain yang merasa itu tidak tepat, maka jangan juga kita yang merasa membuat kreasi ini bahwa orang lain itu nggak benar. Silakan saling berkreasi dengan Hari Mualaf Sedunia, ataupun mungkin ada juga yang tidak sependapat, no problem. Jangan ada perpecahan di antara umat. Silahkan saling sejaga menjaga ya. Ini kan persoalannya dibuat Hari Mualaf Sedunia pun tidak ada peraturan yang dilanggar, tidak ada aturan hukum yang dilanggar, tidak sependapat dengan Hari Mualaf Sedunia pun tidak ada aturan yang dilanggar. Paling-paling orang berbeda pendapat dari sisi
kadang-kadang mungkin bermasalah secara keluarga, mungkin ada hubungan yang tidak enak dengan keluarga besar, no problem. Karena begini, setiap orang yang menjadi mu'allaf 1001 tantangan yang dihadapi. Namun bukan berarti tantangan itu harus kita manjakan. Kita harus menghadapi tantangan-tantangan yang ada, karena menegakkan kebenaran itu tidak mudah. Kita lihat Rasulullah sampai dimusuhi oleh 2 orang pamannya, dimusuhi oleh kaumnya, dimusuhi oleh berbagai kelompok masyarakat. Namun kebenaran harus tegak. Nah, saya berada pada garis yang netral-netral saja melihat hari mu'allaf sedunia itu. Saya pikir tentu para mu'allaf yang sudah ada perlu dong ada peringatan pada hari-hari tertentu. Nah, masalahnya adalah pilihan tanggal yang menjadi isu sebenarnya adalah pilihan tanggal. Tanggal 25 itu ada yang meranggapan provokatif. Tapi ada juga yang menganggap ya tidak ada persoalan provokatif di situ. Nah, ada juga argumentasi, oke lah kalaupun dianggap provokatif. Tapi siapa yang duluan mengajukan langkah-langkah provokatif? Nah, terhadap hal itu jangan diperpanjang perbedaan pendapat, tapi hormati saja apa yang sudah ditempuh oleh masing-masing pihak. Demikian itu pendapat saya. Pokoknya adanya hari mu'allaf sedunia saya sangat sependapat. Namun pemilihan tanggal silahkan, kita boleh saja berbeda pendapat. Nah, saudara-saudaraku kaum muslimin, jangan ada perpecahan terkait dengan hari mu'allaf sedunia itu. Kalaupun kita tidak bisa mendukung, kita tidak boleh menghajar. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, abangku. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari pakar hukum kita juga. Ini kayaknya Bang Tengku Nasrullah. Nasrullah ya, betul. Saya coba hubungi Prof. Repli Harum, belum diangkat. Terusin dulu, saya hubungi satu persatu. Silakan, lanjut. Ya, jadi kalau Ustaz Andi, Ustaz Dio, lanjut. ya silakan Bang. Jadi gini ya, aku kan ngikuti nih dari dulu, aku ikuti tentang hari mu'allaf ini kan. Nggak ada persoalan kok dari tahun 18 sampai 2024 pun nggak ada masalah gitu. Tiba-tiba hari ini Nandar CS tuh lalu ribut dia tentang ini, ada apa gitu. Kita menyebut nama, Bang. Kan gitu. Nggak usah menyebut nama. Lanjut Oh, aja. sudah selesai sorry Bang, ya. sudah diselesai. Nah, Jadi orang-orang ini jadi ribut gitu loh, ada apa gitu. Kenapa kemarin-kemarin tidak diributkan gitu kan? Nah kan. Kemudian ada juga aku lihat semenjak ada orang yang di Amerika itu yang datang-datang minta polo. Kawan-kawan dia uploadin jadi rusak gitu loh. Sebagian ini jadi rusak gitu loh. Jadi saling jegal, saling apa gitu loh. Jadi sedih juga aku lihatnya gitu loh kan. Selama ini tidak ada persoalan kita, bertahun-tahun ini tidak ada persoalan. Aman, damai, kita nyaman ya. Saling dukung, saling apa gitu loh. Ya kan? Nah, tiba-tiba jadi aneh. Salah satu sebab aku sebutkan yang dari Amerika yang minta polo terus setiap naik dia minta polo gitu loh. Nah, itu mulai kacau gitu loh. Karena orang-orang ini orang-orang yang minta polo ini mereka berafiliasi dengan orang-orang yang tadi ini gitu loh. Yang meributkan tanggal 25 ini hari mu'allaf gitu loh. Nah, ya. Jadi harus kalau udah diselesaikan pun suara mereka tidak mau juga gitu kan. Nah, apakah orang-orang ini juga ada support dari orang-orang kafir harbi ini? Aku bilang kafir harbi, mereka yang menolak itu gitu. Apakah mereka dapat support atau dapat gift besar kan gitu. Ini yang kulihat gitu loh ya, untuk kawan-kawan. Betul kata Profesor Anu tadi. Kalau tidak suka sudah diam. Ya kan, jangan keluar-keluar.
kalau ngerasa ini bukan, itu diam aja, ya kan? Nah, kalau kamu lakukan, kalau enggak udah gitu kan. Jangan sesama kita, sama-sama umat Islam ini semua mengeluarkan dalil, tapi dalil itu tempatnya di mana gitu loh. Tempatnya di mana gitu kan. Dan enggak pada tempatnya dipakai-pakai gitu loh. Akhirnya cocok-cocok lagi gitu, Stadio. Oke, lanjut Stadio. Itu aja yang aku sampaikan. Ya, izin Bang. Ya. Intinya begini ya teman-teman ya. Kita sudah sepakat, alhamdulillah sudah diadamkan juga. Nanti insya Allah masalah bahsul masail untuk saling adu argumentasi nanti di Zoom insya Allah. Aku sangat-sangat menantikan itu ya. Mudah-mudahan itu terlaksana. Udah berapa ini? 2015, 2025, berarti sudah sekitar 10 tahun. Ya aku ya kalau kita diskusi sama Oten ini kan nggak perlu kita keluarin skill ya kan. Kalau diskusi sama Oten, waduh, longor-longor aja mereka. Kita kasih data, kasih dalil, kita kasih skill pun tetap longor, ya kan? Tapi insya Allah kalau berdiskusi dengan sesama Muslim, tentunya itu nanti di room tertutup, ya kan? Nah mungkin inilah saatnya, waktunya mungkin kita akan upgrade skill kita dalam berdiskusi. Sisi pendalilannya seperti apa, bagaimana cara seorang muslim berargumentasi dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan bagaimana kita mengimplementasikan dalil-dalil itu. Nah itu yang aku harapkan, mudah-mudahan itu nanti insya Allah terjadi. Room tertutup, mungkin di Zoom, rapat Zoom, dan ini saling menguatkan antara muslim satu dengan muslim yang lainnya, agar kita juga tetap menjaga persaudaraan kita. Dan untuk di publik yang seperti ini, kita sudah paham semua ya. Yang pro kontra silahkan, yang mau pro kontra yang berbuat silahkan, yang tidak ikut juga silahkan, no problem. Yang penting kita tetap saling menjaga, jangan sampai narasi-narasi kita itu menusuk kepada ke Islam itu sendiri. Pastikan narasi-narasi kita, apapun trik diskusi kita, apapun strategi argumentasi kita, silahkan arahnya jangan ke muslim. Oke, itu ya. Sepakat ya teman-teman ya. Saya yakin semua kawan-kawan di sini, baik yang pro dan kontra, Bang Nandar, Uni Rifa, Bang Felix, itu adalah saudara muslim kita. Sesalah-salah dan seburuk-buruk dan sejelek-jeleknya seorang muslim, dia tetap jauh lebih mulia dibandingkan Oten yang menuhankan manusia. Itu harus dipahami. Dahulu ada seorang yang DM ke aku, bilang begini, Bang Dio, tuh ngapain sih dinaikkan itu? Ini tuh naik open kamera, pamer aurat, ya nggak pakai jilbab, apa segala macam, bla bla bla. Tapi narasinya kayak gitu ke Oten. Nah, kalian mau tahu apa jawabanku? Mau tahu nggak? Halo. Halo. Apa bang? Mau tahu banget bang? Mau tahu banget ya. Jangan tegang, santai. Oke, aku jawab begini. Wallah demi Allah, aku bilang begini. Kalaupun seandainya loh ya, nggak mungkin juga ya kan terjadi. Kalaupun seandainya dia telanjang sekalipun, dia tetap jauh lebih mulia dibandingkan Oten yang menyembah manusia. Ya karena walau bagaimana dia mau pakai jilbab nggak pakai jilbab, ya aku nggak bisa ngatur dia. Yang penting kita sudah sampaikan nasihat, kita sudah sampaikan ilmunya, ya Kak, Dek, begini, tetap dia nggak mau, ya udah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan begitu. Yang tetap dia seorang muslim, yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari dalam hatinya, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Itu muslim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan beberapa derajat orang-orang berilmu di antara kalian. Itu muslim. Keren gak jadi muslim? Keren. Siapa Tuhannya muslim itu? Tuhannya adalah pencipta alam semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Segala puji
hanya milik Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Ini Tuhan, bos. Dia yang mencipta, bukan dia yang dicipta. Oke? Maliki Yaumiddin, dia adalah Tuhan penguasa hari pembalasan. Nah, ini Tuhan, bukan dia yang diadili, bukan dia yang digebukin. Ar-Rah. Izin tadi, izin dulu, saya break dulu bentar, boleh? Ini ada yang mau bicara. Oke, boleh. Ini boleh. salah Lanjut. satu pendeta kita nih. Lanjutkan. Nanti tahu sendiri namanya. Silakan Pak Pendeta mengomentari tanggal 25 Desember. Monggo Pak Pendeta. Iya, Bapak Ibu sekalian, kita semua tahulah 25 Desember jauh lebih dulu disebut hari Dewa Matahari. Ya, semua orang udah tahu. Kemudian diklaim menjadi hari Natal Yesus yang lain yang diimani oleh Tritunggal. Sebab kalau Yesus yang Kristen, Yesus yang diimani Kristen tidak lahir 25 Desember. Ya, tolong diperhatikan. Kalau kami orang Kristen, Yesusnya tidak lahir 25 Desember. Tidak bisa ditentukan pasti 25. Tetapi oleh mereka yang di luar sana dari Tritunggal, diklaim 25 Desember sebagai hari lahir Yesus yang lain. Lebih dulu sudah hari Dewa Matahari. Nah, sekarang sih kalau saran saya sih sebenarnya ya nggak perlulah, ya nanti malah udah jelas hari Dewa Matahari kok. Ya terus pernah jadi hari Murtadin. Kenapa pernah jadi hari Murtadin 25 Desember? Semua para Murtadin memakai momen Natal untuk baptis. Semua itu kalau Murtadin minta dibaptis pas momen Natalan. Jadi dulu pernah sih, tapi disarankan janganlah. Masuk hari yang sudah diklaim jadi Natal oleh mereka ya, oleh mereka mengklaim sebagai hari Natal, itu masuk dijadikan hari Murtadin lalu ya tidak diteruskan lah. Nah kalau sekarang saudara kita para itu ya, saya sih menyarankan sebaiknya jangan. Oke. Seperti itu. Jadi, karena itu sudah terlanjur menjadi hari Dewa Matahari dan hari Natal Yesus yang lain. Itu ya. Ya, Pendeta, Oke. Pak Pendeta, itu valid datanya. Valid datanya 25 Desember itu. Saya valid dong. Iya. Oke. Kalau hari raya hari kelahiran Yesus Alkitab tidak ada 25 Desember, nggak ada itu. Oke. Ya. Oke, makasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih statementnya. ya. Makasih. Oke. Ya, selamat siang. Ya itu, silakan tebak siapa itu suara. Lanjut. Tan. Pak Pendeta Hendritan itu. Ya, Masya Allah. Oke, aku lanjut ya teman-teman ya. Nah itulah, oten-oten mulai kepanasan tuh di bawah itu. Nah, kalau muslimnya itu, mereka tetap sepakat bahwa Tuhan mereka itu adalah Tuhan pencipta alam semesta, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita sebagai umat Islam dituntut untuk mengasihi dan menyayangi. Kepada siapa? Yang pertama, kepada sesama umat Islam. Mereka saling nasihat-menasihati di atas kebaikan dan ketakwaan. Kemudian yang kedua, kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang belum beragama Islam. Caranya bagaimana Bang Dio? Caranya sampaikan argumentasimu dengan cara yang terbaik, dengan cara yang elegan. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Dan jangan kau mendebat orang-orang ahlul kitab itu kecuali dengan cara yang paling terbaik. Diperintahkan wajadilhum billati hiya ahsan. Debat mereka, jidal mereka dengan cara yang paling terbaik. Ada strategi, ada skill. Itu yang dilakukan oleh kawan-kawan kita. Termasuklah hari mu'alaf ini. Itu skill, itu strategi dalam argumentasi, teman-teman. Supaya tersampaikan bahwa Tuhan yang sesungguhnya itu adalah Tuhan yang berhak disembah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Malik Yaumiddin. Dia adalah Malik, penguasa yang mengatur hari pembalasan. Itulah Tuhan yang sebenarnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada Tuhan selain Dia. Al-hayyu al-qayyum, yang maha hidup
dan maha mengurusi hamba-hambanya. Nggak mati, nggak metong. Kalau ada yang metong itu bukan Tuhan, itu makhluk. Makhluk itu diciptakan Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, yang di tangannya segala bentuk kerajaan. Nah, ini baru Tuhan, penguasa langit dan bumi. Nggak ada yang bisa kalahkan dia. La yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama'. Tak ada satupun makhluk yang mampu mengalahkan, yang melemahkan Allah. Nggak ada, di langit maupun di bumi. Ini ada Tuhan metong, diludahin tentara Romawi. Aduh, Mak, itu bukan Tuhan, bos. Tuhan itu tak ada yang mampu mengalahkan dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia adalah Tuhan yang maha mampu akan segala sesuatu. Ini baru Tuhan. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya kekuasaan Allah, urusan Allah itu tinggal Allah katakan kun, jadi maka jadilah dia. Keren nggak? Wah, ini baru keren, ini baru Tuhan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, agar menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi dia Tuhan itu yang menguji hamba, yang menguji makhluk. Kehidupan dan kematian dia yang ciptakan, bukan dia yang metong. Dia yang ciptakan kehidupan dan kematian itu untuk menguji hamba-hambanya, bukan dia yang mengalami kemetongan. Ini baru Tuhan yang maha mampu akan segala sesuatu, penguasa langit dan bumi. Ini baru Tuhan. Jadi jangan tuhankan manusia. Dan inilah yang digaungkan oleh teman-teman kita, dari para panel diskusi dari kalangan kaum muslimin, para ahli-ahli debat yang berdebat dengan cara yang terbaik. Kita lakukan itu. Metodenya gimana, caranya gimana? Ya itu mubah. Ente mau diskusi lewat TikTok, tafadhal. Ente mau datangi langsung orangnya, tafadhol. Tapi kalau datangi langsung kayaknya enggak deh. Mana mau mereka diskusi langsung. Belum apa-apa. Oh iya, nanti kita diciduk. Kok parno kali kalian? Ketakutan kali kalian mau diciduk. Ada apa? Nah, ternyata mereka suka menghujat. Coba lihat teman-teman Kristen yang tidak pernah menghujat. Apakah mereka pernah takut diciduk? Nggak pernah. Karena memang nggak pernah menghujat. Coba lihat kepada para penghujat, apakah mereka takut diciduk? Takut. Kenapa? Karena memang pelakunya. Sama ketika kita membahas tentang bahaya dan buruknya serta zalimnya korupsi, yang ketakutan siapa? Ayo. Yang ketakutan adalah para koruptor, kan begitu? Ya kan? Yang nggak korupsi, ya santai-santai aja lah. Nah, itu. Kalau kita bahas tentang penghujat, yang penghujat diciduk, penghujat dilaporkan, masuk dijebloskan ke dalam penjara, yang ketakutan siapa? Yang ketakutan ya penghujat. Kalau ente nggak menghujat, ngapain ente takut? Coba lihat siapa, teman-teman Muslim. Ketika kalian berdiskusi lintas agama, kalian paparkan argumentasi dari masing-masing keyakinan kalian, berjalan diskusi dengan baik, walhamdulillah. Ratusan orang yang masuk Islam. Sebab ada sebabnya. Dari diskusi-diskusi yang dilakukan oleh kawan-kawan seperti Bang Zuma, Bang Handi Selebes, kawan-kawan API, Bang Jibril, Bang Moto, Bang Kores, Bang Julius, Goldian. Bang. Ya, dan ya. Gimana? Aku ada suara ya? Cek. Ada. Ada. Oke. Jadi
Sampai mana tadi aku ya? Lupa aku. Langsung ini ke distract. Cek. Aku lupa tadi aku ngomong apa ya? Sampai mana tadi? Pokoknya Oten yang tetap salah. Oten yang salah udah. Nah ya. Oten yang salah. Nah itu ya intinya ya kalau kita bahas koruptor yang kalau kita bahas penghujat yang ketakutan penghujat, makanya kalian jangan menghujat. Tapi kalau seandainya kalian menghujat, ya seandainya ada dalam Al-Quran, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Dan jangan kalian menjidal, mendebat ahlul kitab itu kecuali dengan cara-cara yang terbaik. Bang Zuma punya cara sendiri dalam berdiskusi. Bang Nandar punya cara sendiri. Uni Rifa punya cara sendiri. Bang Blender punya cara sendiri. Bang Handi Selebes punya cara sendiri. Dio Pratama cowok paling ganteng di Jabodetabek punya cara sendiri. Panas kalian kan? Oten panas, pasti panas tuh Oten di bawah tuh. Apaan nih sebelumnya? Apaan nih sebelumnya sok paling ganteng? Emang aku ganteng, emang mau apa kalian kalau ganteng? Marah kalian, marah. Naik sini kalau marah. Nah, lanjut. Jadi punya cara masing-masing. Yang tujuannya adalah apa? Menyampaikan kepada mereka, menjidal mereka dengan cara yang terbaik. Dengan cara Interupsi dulu Dinda. ya, Ini baru saya mengundang. Ini beliau adalah Ustadz Iwan, sekjen daripada Arimatea, penggagas Hari Mualaf Sedunia. Silakan Ustadz Iwan, Arimatea, monggo Ustadz. Pakai Ustadz anak ini, silakan Ustadz. Cek suara. Iya, yang mana? Ya udah naik itu Ustaz. Kok nggak ada suaranya? Gimana nih host? Coba di. Beliau adalah sekjen Arimatea, pendiri gagas ya. Diri gagas ya. ganti akun. Kayaknya jaringan itu atau mungkin ponselnya bermasalah dengan ininya, providernya. Ya, rungkat tadi nggak? Enggak. Itu ya Iwan Arimatea di bawah tuh. Ustaz Iwan tuh coba naikkan. Oh ya. Anak Ustadz tadi bukan Bang Iwan, nah ini Bang Iwan. Tadi Oten itu. Ini Bang. Oh, tes. Bagus, mantap Ustaz. Ya, bismillah. Gimana nih? Ya silakan Pak Ustaz memperkenalkan diri, dari mana, terus siapa, dan mengenai Hari Mualaf Sedunia. Silakan Ustaz Iwan Arimatea. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal teman-teman. Saya Iwan Setiawan, tinggal di Cibubur saat ini. Aktif di Lembaga Dakwah Forum Arimatea, yang lembaga ini hadir sejak 2003, berarti sudah 22 tahun yang lalu. Adapun Hari Mualaf Sedunia, kita gagas sejak 2018 teman-teman. Ketika itu Arimatea mengadakan acara di Makassar, di warung abnormal, mengundang 2 mualaf
saya sebagai sekjen juga sebagai pembicara, dan satu orang non muslim mahasiswa dari Unhas. Nah, saya kaget juga, Ustadz Jumsar tuh ketua Arimatea Makassar ngundang non muslim jadi pembicara. Saya bilang, antum nggak salah ngundang non muslim jadi pembicara. Enggak, dia bilang. Lah, kenapa diajak non muslim? Saya bilang, soalnya dia tuh pernah ikut acaranya Zakir Naik. Nah, salah satu yang mualaf yang datang juga namanya Mbak, salah satu yang akhwat itu udah syahadat juga di acaranya Zakir Naik. Nah, dia sebagai pembicara. Nah, yang ini belum muslim, tapi dia interest sekali dengan acara di Zakir Naik kemarin. Dia bilang, dia mau masuk Islam nggak di acara? Wah, anda nggak tanya katanya. Biar ngalir aja, dia bilang. Kita nggak usah setting-setting, ngalir aja. Kan Mas Iwan nanti pembicara, coba aja. Kalau mau ditawarin, anda nggak ikut-ikut ya. Penting biar jalan apa adanya, dia bilang. Oh ya udah, saya bilang. Kebetulan saya pembicara terakhir. Nah, saya lihatlah namanya Mas Ricci. Nanti suatu saat, mungkin tahun depan kita hebohkan dengan videonya Ricci ya. Karena saya masih simpan videonya, belum saya publish tahun ini. Tahun ini baru tokoh-tokoh Islam aja yang mengucap selamat Hari Mu'alaf Sedunia. Nah, maka ketika itu Ricci ngisi acara, saya lihat semua statement yang keluar dari Ricci itu betul-betul dia takjub dengan Islam gitu loh. Dan dia begitu terkesima dengan datangnya Zakir Naiknya, menghafal begitu banyak dalil Alkitab, ya, dia sangat terkesima, sangat senang sekali. Nah, saya bilang, ini kok di anak ini kok dia tidak ada kebencian dalam Islam gitu kan? Nah, giliran saya ngisi ceramah, di akhir saya kan pakai slide, saya tunjukkan slide-slide tentang bagaimana agama Nasrani itu salah dalam dalam mempertuhankan manusia gitu kan. Dia mempertuhankan manusia, saya jabarkan. Nah, di akhir saya tanya sama Ricci, saya mau tanya, kamu sama Islam berapa persen keyakinan sama kebenaran Islam? Nanti dia ambil mic gitu kan, 100% saya yakin kebenaran Islam. Dia bilang, lah kalau gitu tunggu apa lagi, mau nggak syahadat? Saya bilang, saya mau, dia bilang. Nanti lihat videonya ya, saya mau, dia bilang. Wah, lantas saya bilang, takbir. Satu ruangan itu ada 100 lebih peserta ya, banyak yang akhwat-akhwat yang bercadar juga banyak yang datang itu. Wah, takbir. Akhirnya dia nangis di situ kan, dia nangis. Ustadz Jumsar, ketua Arimatea Makassar, ketika itu juga baru kecelakaan. Dia pakai tongkat 2, kanan kiri pakai tongkat 2. Saya bilang, Ustadz Jumsar, antum yang syahadatkan, karena antum yang mengundang beliau ke sini. Ustadz Jumsar naik ke podium ke depan, Ricci juga sambil nangis dia papah ke depan. Nah, disitulah baru berduanya kumpul. Ustadz Jumsar nangis, Ricci nangis, dan satu ruangan itu nangis gitu loh. Waduh, saya pegang kamera juga nggak tahan, saya juga nangis gitu loh. Wah, jadi kesannya tuh malam itu sakral banget gitu loh. Karena yang biasanya 25 Desember Ricci itu merayakan dia selama ini Natal, malam ini dia mau bersahadat gitu loh. Jadi kok kayaknya kebetulan banget ketika itu. Akhirnya sudah, begitu sahadat, Ricci sama Mas Jumsar sudah selesai nangisnya, lantas dia mengucap 2 kalimat sahadat. Sudah semua heboh lagi, semua shooting lagi ketika itu kan. Maka setelah acara kita evaluasi. Wah, tadi tuh luar biasa ya. Tanpa skenario, tanpa didramatisir, kita mendapatkan aura yang luar biasa. Saya nangis ketika itu kan. Wah, ini kalau bisa diulang kayak begini lagi, keren nih. Tahun depan kita buat, kata Ustadz Jumsar. Tahun depannya kita buat lagi gitu kan. Dan ternyata banyak lagi animo masyarakat. Itu belum kita tentukan tuh Hari Mu'alaf Sedunianya, belum. Buat lagi, rame lagi, mengundang beberapa mu'alaf gitu kan, termasuk Cuping Topan juga hadir ketika itu. Dan momennya adalah tentang Al-Quran ketika itu. Nah, tahun depannya 25 Desember buat lagi. Nah, disitulah mulai tercipta ide, udah kita tetapkan aja ini Hari Mu'alaf Sedunia, karena setiap tahun kita buat tentang mu'alaf dan ternyata animo masyarakat bagus gitu. Alhamdulillah, mulai dari situ kita mulai gaungkan Hari Mu'alaf Sedunia 25 Desember. Gitu teman-teman, kisahnya, historinya. Masya Jadi mantap. Ini Ustadz Iwan yang kita kemarin ketemu bukan Ustadz, di Satriawan? ketemu di mana ya?
Saya Dio Pratama yang kemarin bahas sama siapa Bang siapa? Bang Sinchan ya. Izin. Host, saya udah undang juga Ustadz Jomsar itu kalau ada di bawah Ustadz Jomsar dari Makassar ya. Naikkan ya. Jadi pencetus semua ini kita undang nih. Kalau Ustadz Jinsar posisinya lebih strategis ya. Istilahnya Bapak Hari Mualaf sedunia, saya rekomendasi beliau karena idenya beliau. Saya istilahnya Udah undang. karena saya posisi sebagai sekjen saja ketika itu, saya merekomendasi apa yang diidekan oleh Ustadz Jumsar. Akhirnya bergelinding lah seperti bola salju. Izin Ustadz. Jadi Ya, Bang selama diciptakan dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, adakah dari pihak lain ataupun yang pihak Islam sendiri komplain atau tidak setuju? Kira-kira Ustadz? Ada teman saya juga di lembaga Ada ya? pembinaan mualaf, ada. Dia agak keras ketika itu karena dia adalah mualaf, dia bilang. Saya mualaf. Saya merasa ini tidak tepat. Wow, dia langsung vokal di grup lagi ya. Kenapa? Tapi saya di situ menjelaskan secara bil hikmah ya, ketika dia keras gitu ya, karena mungkin dia memposisikan, kadang teman-teman kita nggak nerima itu karena dia masih memposisikan bagaimana perasaan orang kafir, orang Kristen itu perasaannya bagaimana gitu loh. Nah, sedangkan kalau mereka menginjak-injak agama kita aja, kita nggak pernah berpikir bagaimana perasaan ini ya. Nah, mereka gitu kadang baperan gitu loh. Nah, seperti Bang Zuma kemarin, Bang Blender, waktu Bang Zuma bilang mereka saja udah Alkitab, nama Quran selain nama Quran kan Alkitab itu mereka klaim, bukan pakai Bible ya. Nama Allah sendiri mereka klaim, kita diam-diam aja. Nah, gitu. Nah, teman saya ini akhirnya saya luruskan begini, dalam dakwah itu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita tentang amar ma'ruf itu banyak yang mendukung ya, tetapi begitu nahi mungkar tampak kelihatan tegas dan keras ya, tapi itu dengan kebenaran gitu ya, itu tidak semuanya orang bisa welcome gitu loh. Sama seperti hal ini, saya bilang mohon maaf, kita beda pendapat. Anda tidak setuju, silahkan. Di grup dia kan memancing reaksi supaya semua tidak mau menyetujui gitu kan. Saya tetap menjawab dengan bil hikmah gitu loh. Tentang tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Kami mau berdakwah dengan cara seperti ini karena ini adalah kemungkaran. Ketika kemungkaran tanggal 25 Desember mereka mengatakan Allah punya anak, kita diam-diam saja. Harusnya kita tampil, harus kita marah gitu loh. Kok malah Anda bagaimana memikirkan perasaan mereka? Mereka nggak pernah tuh memikirkan perasaan kita. Allah aja disekutukan dengan manusia seperti itu, masa kita diam tenang-tenang saja? Itu loh, akhirnya terdiamlah dia tentang satu itu. Ternyata berjalan waktu muncullah ayat yang kemarin diangkat sama Bang Zuma lagi kan, Maryam 88 sampai 91 itu. Hampir saja langit runtuh, bumi terbelah, gunung-gunung hancur ketika mereka mengatakan Allah punya anak gitu kan. Wah, itu keren, itu dalil keren ya, tambah semangat lagi kita untuk mendakwahkan ini gitu Bang Blender. Ya, izin Bang Iwan, yang kemarin kita ketemu itu loh, yang di Satriowan, ingat nggak? Yang kita bertiga, yang di ini Ustaz, yang di sama Bang Sinchan. Iya. Yang ketemu di Satriowan Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, saya Jakarta Timur. Iya, waktu itu kita ketemu di Jaksel di Jaksel. di mana di Satriowan. Yang kita sholat maghrib dulu. Pokoknya intinya ini api Jabo ini sama Arimatea ini semestinya sering-sering ketemu MU bergerak di akar rumput lah. Siap. Oke. Siap. Ya, itu intinya. Udah pernah ketemu, mungkin beliau agak lupa. Iya, ketemu di yang waktu Bang Zuma datang itu, mungkin Maulitan itu ya. Iya, yang waktu kita bahas masalah mu'alaf juga, yang waktu kita bahas masalah mu'alaf juga, yang waktu kita bahas masalah mu'alaf juga, Ada double nih. agak nyas. Ya, intinya begitu ya teman-teman. Kalau ada apa namanya curhatan atau dari apa namanya protes dari kawan teman-teman Oten yang mungkin memprotes mereka tidak
ini dengan hari mualaf itu ya bukan berarti kita harus mengiyakan kemauan mereka, kan begitu. Sama juga kita diskusi begini, apakah mereka nggak tersinggung? Tersinggung juga nya. Tapi apakah kita mengiyakan keinginan mereka sehingga kita tinggalkan diskusi ini? Ya enggak kan? Nah, itulah seperti itu, sama. Jadi standarnya itu tetap sama. Begitu teman-teman. Intinya tetap semangat. Ya apapun itu, mau yang pro dan kontra, yang salah tetap oten. Lanjut. Ya, alhamdulillah ya, dari aku sedikit agak lega sedikit ya mungkin teman-teman ya. Karena pertama juga aku tidak tahu kalau memang ada penggagas Hari Mualaf Sedunia ini dari Ustadz ini, memang ada ternyata di 2018 kemarin ya. Alhamdulillah, memang ini sudah berjalan kan begitu. Mungkin ya ini sebagai pemicu kita ya, memberikan semangat kepada seluruh umat Islam bahwasanya ini memang sudah ada, digagas duluan Hari Mualaf Sedunia dengan dalil-dalil yang kuat. Alhamdulillah. Jadi insya Allah ya, apapun kedepannya, apabila ada yang tidak suka ya, tidak terima, tolong mohon jangan diumumkan, cukup diam saja. Itu saja. Jangan memperkeruh suasana. Siapapun itu yang merasa ilmunya lebih tinggi, lebih baik bicarakan di belakang layar, jangan sampaikan di publik. Itu yang kita inginkan. Ya, itu yang kita inginkan. Jadi insya Allah mungkin nanti karena ini sudah menjadi pemicu di depan, kita juga tetap seperti komitmen ya, sampaikan nanti insya Allah nanti mungkin Bang Dio semua di belakang layar nanti akan membahas masalah ini, bermusyawarah secara Islam. Sudah diklarifikasi ya di depan publik, ketika sudah ada keputusan sampaikan, klarifikasikan lagi. Itu dia, biar jangan ada tadi perdebatan. Itu dari saya pribadi ya Bang Dio ya, mungkin insya Allah ya Bang ya. Ya itu jadi nah ya, nanti di belakang layar tunjukkan dalil yang kuat. Yang pertama, aku hanya rasa ketakutanku. Hanya rasa ketakutanku ketika aku buka melihat surah Maryam, Allah murka dengan ini. Ini aja. Ya, ini rasa ketakutanku. Jadi mohon diklarifikasikan ketika sudah ada kesepakatan semua di belakang layar, baru sampaikanlah. Itu aja. Oke, Ustaz. Siap, insya Allah. Nanti kita akan koordinasi ke teman-teman juga. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga buat kita. Dan kita bisa menunjukkan bahwa umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Ya, mereka adalah orang-orang yang mampu menyelesaikan masalah dengan elegan, dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan mereka, ya kita berbaik sangka, insya Allah umat Islam adalah umat yang menjaga ukhuwah, menjaga persatuan, dan mereka berlapang dada, berbesar hati, memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Apapun itu, tetap oten yang salah. Lanjut. Kayak gini, aku lagi ngomong bentar. Nanti kan gini, Ustaz Dio, kan ada pertemuan di belakang nih kan nanti katanya kan mau di Zoom, ya. Mau di Zoom ada pertemuan untuk mengkelirkan masalah ini. Cuma tolong ditanyakan sama kawan-kawan. Enggak gini, Ustaz Andi. Kan nanti katanya di Zoom di belakang nanti mau dikelirkan ulang gitu kan. Cuman tolong ditanyakan kepada kawan-kawan ini, kenapa baru hari ini 2025 ini baru dimasalahkan gitu. Kemarin juga API kan merayakannya kan tahun 2004 kan, kenapa tidak dipersoalkan, mengapa baru hari ini ya gitu ya. Nah itu aja. Kemudian Ustaz Iwan, saya mau tanya dengan Ustaz Iwan nih dari Aramatia nih. Gini Ustaz, saya mau tanya, kemana Ustaz Diki Chandra? Dulu Sekjen Aramatia kan Ustaz Diki Chandra, kemana beliau sekarang? Bang Lot, begini izin Bang Lot ya. Kenapa baru digalakan sekarang Bang Lot? Aku jawab ya. Karena kejadian ini, sejak kejadian aku kena banjir kemarin di tanggal 25, setelah itu aku punya komitmen untuk menggaungkan permasalahan ini. Karena aku ketiba banjir. Jadi setiap komal-komal aku begitu gencar membahas masalah Natal dan menggaungkan agar Hari Mualaf Sedunia ini lebih digaungkan lagi. Itu loh. Begitu, karena mungkin tahun lalu tidak begitu vokal ya. Tahun ini aku begitu vokal karena aku kena bencana. Yang kutakutkan kejadian itu 25 November, apakah ini peringatan menuju tanggal 25 Desember? Itu aja perbedaannya. Karena dulu mungkin tidak digaungkan. Bukan itu, Blender. Maksudku gini, Blender. Bukan, sebentar, tunggu. Tidak ada masalah dengan antum. Gini. Iya. Orang-orang yang memasalahkan ini gitu loh. Ya, kawan-kawan kita mempersoalkan Hari Mualaf ini, begini, itu yang persoalkan. Ditanyakan begitu. Nanti kenapa baru hari ini kau masalahkan, kenapa kemarin-kemarin tidak, gitu loh. Paham? Iya benar, paham. Ini ketika aku membahas masalah ini, banyak oten-oten kepanasan, bahkan ada yang mau ngajak perang.
Itulah, itu ya. Ketika aku membahas masalah mualaf ini, ya itu dia. Kemarin setiap komal aku bahas ini, naikkan bahas ini, naikkan bahas ini. Bahkan ada orang Kristen yang mau ajak perang aja kita, saking sakit hatinya lah mereka gitu. Nah, aku nggak tahu ke depannya bagaimana kan. Tiba-tiba tercetus seperti ini, itu loh. Itu bang, ya. Mungkin masalah apa ya, menggaungkannya. Di tahun lalu aku pun tahu juga kan, tidak begitu besar. Tapi ini vokal kali. Karena aku kena banjir dari kemarin, aku begitu nguras kan, oh ini pasti Oten yang salah nih gara-gara Tuhan lain. Ini terus kubak temanya, itu loh bang. Menurutku ya bang, menurutku ya, karena memang banyak orang-orang Kristen sakit hati ketika hari mualaf dunia ini digaungkan terus. Bahkan mengajak perang itu Immanuel tuh, mengajak perang. Itu loh bang. Pokoknya tetap masalahnya Oten aja lah, Oten aja nggak terima. Itu masalahnya. Ya, kita nggak tahu kan, kita nggak tahu ya. Dari mana Ustaz Iwan tadi? Keluarkan Ustaz Iwan Armatia tadi. Izin ada komentar dari luar, izin sebentar ya. Turun. Ini salah satu artis favorit kita mualaf mau berbicara ya. Nanti dia memperkenalkan namanya sendiri. Silakan, abangku. Assalamualaikum semuanya. Saya Marcelo Giorgi. Selamat Hari Mualaf Indonesia. Karena saya juga mualaf dan bangga menjadi muslim. Selamat ya. Diulang lagi. Pindah. Diulang lagi namanya, Pak, Abang. Namanya Marcelo Giorgi. Marcelo Giorgi, saudaranya Sultan Giorgi. Marcelo Giorgi. Iya. Oke, tapi masih ada satu saudara belum mualaf ya? Satu belum, bentar lagi. Siapa namanya? Ya Thomas lah. Thomas ya. Halo Bro Thomas, kalau mendengarkan, ayolah mualaf. Sultan Giorgi udah, Marcelo udah. Oke, makasih ya Bangku. Hati-hati di jalan. Siap, Len. Salam buat semuanya ya. Oke Bang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih semua. Tuh, artis aja ngucapin lu. Lanjut. Bentar, aku telepon dulu dari istana kepresidenan ya. Bentar. Jadi suara tadi suara Marcelo Giorgi, saudaranya Sultan Giorgi. Tinggal Thomas Giorgi belum mualaf. Kita doakan beliau mendapat hidayah ya. Siapa tahu tanggal 25 dia mau syahadat beliau itu. Ya, aku juga nelpon Wak Munah lah, Wak Munah yang pernah ngurus Bunda Maria. Wak Munah aku telepon. Masya Allah. Kita polling dulu. Teman-teman yang ada di YouTube, yang ada di sini, ya tinggal setuju dan tidak ya. Setuju ke Anda hari mualaf 25 Desember itu? Setuju ke Anda hari mualaf tanggal 25 Desember? A setuju, B tidak setuju. Silakan A atau B. A setuju, B tidak. Silakan berpendapat di YouTube juga dan di sini. Kita mau lihat yang tidak setuju. Di YouTube juga ya. A setuju, B tidak. Kok nggak ada yang jawab tidak ya? Mbak Sarah coba tengok di bawah. Kok nggak ada yang jawab tidak? Mbak Sarah coba cek, tengok di bawah. Di YouTube juga semua setuju. Sini juga semua setuju nih. 510 nih setuju semua. Iya. Kok nggak ada yang jawab tidak ya? Setuju semua loh. Nggak ada yang jawab tidak. Kalau nggak ada yang jawab tidak, minta naik alasannya apa, nggak apa-apa gitu loh. Saya pengen ada yang jawab tidak, minta naik di sini. Kira-kira alasannya apa? Bang Dio nggak setuju tuh, Bang Dio nggak setuju. Jadi Bang Dio kan, begini Bang Dio, nanti kan saran sedikit. Apabila tetap tidak setuju Bang, mana tahu ini solusi ya Bang ya. Apabila tetap tidak setuju, apa saran dan masukan dari mereka Bang? Kembali ke dalil Maryam agar Allah tidak murka, itu loh Bang. Itu Bang ya. Bang Blender. Ya. Aku kan tadi cek ombak, aku typing tidak ya kan. Terus ada yang ini langsung nyambur.
Enggak, itu biar ini aja teman-teman, biar ini ya. Kecil suaramu, yo. Suaramu kecil benar tuh. Oh iya, cek. Aku suara kecil ya? Dinda Dio di sebelah kah? Habis ini kita buka sebentar ya. Masih di kantor kah? Di kantor Kak Kenda. Oh iya balik. Habis maghrib nih balik kalau pulang Ki. Baik, insyaallah. Iya. Tahu nggak Bandio itu? Kamar saya sama kamar dia itu jarak cuma 10 meter. Insyaallah. Tapi jarang ketemu, pada sibuk. Bagaimana ceritanya mau ketemu? Dia orang siang, saya orang malam. Ya kan ya. Nggak ketemu jadinya. Intinya mualaf sedunia ini di tanggal itu kita bukan mengajak demo, kita bukan menghilangkan hari perayaan mereka, kita bukan merusuh, tidak sama sekali, dan kita bukan juga menggunakan atribut-atribut mereka, sama sekali tidak. Ya, di tanggal 25 ini kita rayakan, bukan kita menggunakan atribut-atribut mereka, tidak. Kita melakukan pengajian di masjid kita sendiri, beribadah, ya, tanpa mengganggu mereka, Itu poinnya. Salahkah kita beribadah? Mengundang para ustadz untuk ceramah, berzikir, mungkin temanya dengan surah Al-Ikhlas, bahwasanya Allah tidak beranak, diperkuat lagi, kan begitu. Itu aja poinnya kok. Bukan kita mau ngapain-ngapain, tidak. Jangan ada prasangka ya, jangan ada prasangka intoleransi, tidak. Kalau pertanyaannya, kenapa kalian lakukan tanggal 25 Desember? Dan ditanya juga kembali, ketika tidak ada dalilnya Yesus lahir tanggal 25, kenapa kalian lakukan tanggal 25? Tanya kembali lagi, kenapa? Kenapa tidak tanggal 24? Kenapa tinggal tanggal 26 gitu loh? Itu loh. Tolong dijawab dulu pihak Kristen, kenapa? Kan tidak ada datanya. Kan gitu. Nah, kenapa? Kalau kalian pertanyaan seperti itu, kembali ya. Kalau kalian bertanya, kenapa dilakukan tanggal 25 Desember? Kembali bertanya, ketika Yesus tidak ada data tanggal 25, kenapa kalian lakukan tanggal 25? Ada apa di tanggal 25 itu? Menjadi pertanyaan. Kenapa tidak tanggal 21? Toh tidak ada data. Kenapa tidak tanggal 22, 27? Kan jadi pertanyaan. Itu pertanyaan untuk kepada Kristen sendiri. Itu loh, ketika mereka bapak-bapak gereja, oke, kita bawa, itu sudah keputusan bapak-bapak gereja. Kasih alasan kenapa bapak gereja menentukan tanggal itu. Harus dapat juga dong jawabannya. Harus dapat juga. Kasih alasan. Kenapa bapak gereja memutuskan tanggal 25 itu? Itu aja. Toh datanya memang tidak ada, kan gitu. Kalau ditanya mereka. Dan kalaupun mereka, sekali lagi, kalaupun mereka membalas tanggal 25, wah, Idul Fitri, hari murtad, silakan. Karena ketentuan Idul Fitri kita bukan berdasarkan tanggal, berdasarkan hilal. Ditentukan pun di kalender tanggal 25 misalkan, bisa meleset tanggal 26. Itulah kekuasaan Allah kita, itulah bukti yang nyata ya. Bukti yang nyata bahwasanya Tuhan kita pemilik langit dan bumi. Ketentuan ibadah kita dari langit dan bumi. Menteri agama pun yang berkuasa di negara ini tidak berani memutuskan, menentukan hari Idul Fitri kita. Menteri agama, bos. Berdasarkan hilal yang ada di langit, barulah Menteri agama berani mengambil keputusan. Makanya ngapain kita takut? Ngapain kita takut? Silahkan. Di tanggal tertulis 23, bisa meleset, kecelek, ketawa kita kan, baru kita ketawa, tertunda, kena oten, kena lagi, jadi ngapain takut ya kan, kena oten, ketipu, makanya ngapain kita takut? Kalau mereka lakukan itu, bisa meleset, bisa 2 hari pun lagi, tertunda, hilang belum, lanjut lagi puasa besok, ya kan, bisa jadi, makanya ngapain kita takut itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili netizen aja nih, guru-guru semua. Saya setuju dengan 25 Desember ini, hari mualaf. Bukan karena 25 Desembernya, karena perayaan mereka ini. Kapanpun mereka bikin hari kelahiran Tuhan, di situ kita bikin hari mualaf. Jadi bukan 25 Desembernya kalau menurut saya. Perayaannya itu.
Begitu saja teman-teman. Ya, makasih Bang, makasih banyak Bang. Oke Bang Oke. Blender, saya salut Iya, Bang Bang. Blender. Siap, Teruskan perjuangannya Bang Blender. Siap Bang, siap. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, monitor. Ustadz anak. Blender. Hei Blender. Oh, Mona. Itu Niripa cari kamu. Ada lagi orang gila. Mona. Kau Ustadz anak pula kau buat. Kenapa diturunin biar ada mainan lah. Iya, naikkan aja deh, naikkan. Yang diturunin nggak ada mainan loh. Iya, dia tentu. Silakan. Oh, Mona. Itu Mona. Oh. Bang Billy. Ya, shalom teman-teman. Ya, Waduh. Bang. Ya, aduh, Mak. Iya, Sehat, Bang. Sehat, Bang. Baru Kasem sehat. Sehat. Oh iya. Karena ini sudah menjadi konsumsi publik, jadi semua orang bisa berkomentar saya rasa ya. Siap. Ya. Jadi sehubungan dengan 25 Desember Hari Mualaf, kalau mau ada yang protes dari tahun 2018 harusnya, kenapa baru sekarang? Why? Kenapa baru sekarang? Why no? Karena ada yang ngomporin. Oke, lagi juga kecuali misalnya Hari Mualaf dilandaskan berdasarkan kalender Islam, itu baru bisa offended, bisa tersinggung. Misalnya Hari Mualaf Hijriah tahunnya, itu bisa kita tersinggung gitu. Lanjut teman-teman. Berarti Bang Billy sepakat nggak dirayakan Hari Mualaf sedunia ini? Sepakat lah, nggak masalah, itu kan nggak ada hubungannya dengan Tepuk tangan Os. Nah, karena Bang Billy juga. Diulang dulu Bang Billy. Diulang. Tanya ulang. Ya, kenapa? Kalau Hari Raya Mualaf sedunia yang ditetapkan 25 Desember, kalau diprotes kenapa nggak ada tahun 2018? Apakah ada penemuan baru? Nah, kalau gitu. Nah, kalau tanggal 25 Desember itu Hari Mualaf itu ditentukan menurut kalender Hijriah, itu baru kita kalian bisa marah, bisa protes. Gitu. Ini kan nggak pakai kalender Hijriah. Begitu loh. Jadi ya tanggal 25 Desember kan banyak orang-orang tanggal 25 Desember, hari-hari yang berhubungan 25 Desember banyak gitu. Itu lanjut teman-teman. Jadi setuju ya, Bang. Nggak masalah, nggak ada salahnya itu. Ya. Jadi terus Bang, nggak ada Abang yang tahu. nggak ada yang disinggung ya Bang Billy ya, nggak ada yang tersinggung gitu ya. Justru harusnya nggak ada yang tersinggung lah. Justru harusnya pertanyaan yang terbesar, orang yang punya pikiran yang cerdas, kenapa kalian baru sekarang protes? Kenapa nggak ada 2018? Apakah ada penemuan baru? Ya Mbak Sarah tuh yang jawab tadi. Jangan dijawab lagi Mbak Sarah. Kayaknya ada yang bisikin Bang. Kayaknya lah ya. Suuzon. Ini saya suuzon nih, dosa nih saya. Karena jangan seusur, jangan. Ya, Prediksi aja, prediksi. Boleh berprediksi. Izin Kanda. Iya. Ini seandainya loh ya. Seandainya, tapi teman-teman di bawah jangan marah ya. Dan aku harap kalau narasiku ini mengguncang kembali dunia apologet, ya mohon memaafkan. Seandainya, coba kalian typing ya. Aku mau tengok netizen yang pro dan kontra di bawah. Seandainya seandainya tanggal 23 Desember aku buat hari coto sedunia. Kalian setuju nggak? Nggak juga lah. Biar makan coto kita. Makan coto aja kita. Tanggal 25 saya makan coto biasa. Aku mau nanya Bang Billy dong. Bang Billy, antum kan masih praktisi Yudaism gitu ya Bang Billy ya. Itu tanggal-tanggal seperti itu Bang Billy di praktisi Yudaism ada nggak sih? Perayaan kayak gitu.
Ada. Jadi tapi kan kita kan kalendernya kan lewat bulan kan, hitungan waktunya. Jadi nggak bisa tepat tanggalnya gitu. Kadang-kadang bisa bertepatan dengan misalnya hari raya, pernah waktu itu Yom Kippur itu bertepatan dengan puasa Idul Fitri, ya puasa Idul Fitri pas bisa begitu. Nah kalau kemarin ini hari raya Hanukkah tapi tanggalnya nggak 25 Desember sesuai dengan kalender Ibrani. Yang jadi masalah yang harusnya tidak boleh dijadikan perdebatan atau keributan, ini kan tidak diambil dari kalender Islam. Kalau kalender Islam baru kalian bisa marah gitu. Makasih. Ada alasan yang saya dengar ya gitu ya secara langsung. Alasannya begini ya, tidak setuju. Bagaimana kalau mereka memakai satu Syawal gitu ya, memakai satu Syawal, hari makan babi dan hari murtadin gitu ya. Sebenarnya gampang dijawab. Satu Syawal itu nggak stay di bulan tertentu karena berdasarkan hilal. Bulan kemarin satu Syawal itu di bulan berapa ya teman-teman? Satu Syawal, Maret ya? Jatuh di Maret gitu ya, satu Syawal. Betul apa betul? Tahun ini Maret apa April sih satu Syawal kemarin? Saya lupa ya. April gitu ya. Satu Syawal kemarin jatuh di bulan April. Kalau bulan ini apakah masih di April satu Syawal? Maret. Iya jatuh ke Maret. Nah kalau ngikutin terus satu Syawal itu ngikutin terus, berarti mereka cari masalah. Karena satu Syawal itu berubah tanggal, berubah bulan sesuai hilal. Gitu ya. Nah kalau mereka ngikutin terus perubahan itu, nyari masalah dia. Kalau dia mau tetapkan satu Syawal hari makan babi sama hari murtadin, gak bisa. Itulah indahnya Islam. Anda tidak boleh niru-niru dan tidak akan pernah bisa niru-niru. Itu jawaban saya. Semoga bermanfaat. Makasih. Sepakat. Artinya alasan mereka intoleransi ketika mereka membalas-balas tertolak ya, gitu ya alasannya ya. Nah, sepakat, keren ya. Ketika mereka mengatakan, oh nanti mereka membalas karena memang iya jadwal hari raya kita berubah-ubah dan ini beda. Natal sudah ditentukan dari dulu, nggak ada berubahnya. Nah, sepakat. Jadi Bang Billy, apakah aku pernah melihat apakah di daerah di sana mereka mengenal Yesus, Bang? Ada banyak yang namanya Yesua, Yesua dengan Yesus berbeda tuh, Bang. Kalau Yesua kan kalau Yesus Yunani. Ya. Jadi Yesua itu adalah pribadi yang diyunanikan. Berarti cobalah ketika ya artinya kan beginilah kita gaungkan ini ketika tidak ada datanya, ini adalah sebuah fitnahan perubahan nama, kemudian fitnahan tanggal lahir. Nah kan saat itu mereka selalu mengatakan, Bang, oh hitungan kalender Yahudi itu aja yang mereka andalkan kalau diskusi ini. Kalender Yahudi. Sebenarnya kalau menurut Abang di bulan berapa ini sebenarnya, Bang, kira-kira? Antara Maret sama Maret. Maret sama Mei. April Mei itu kalau kalender Ibrani ya. April Mei. Bersera Oten. Kenapa tanggal 25 Desember? Nah, ini dia. Ini langsung mereka selalu mengatakan kalender Yahudi menurut kalender. Ngerti pun nggak orang tuh bacanya Oten? Ngerti pun nggak bacanya, ya kan? Jadi, nah itu dia. Antara bulan Sivan sama. Nah ini yang ini selalu dibahas. Sudahlah memfitnah, merubah namanya difitnah, memfitnah hari kelahiran orang, ya, memfitnah. Kan ini memfitnah hari kelahiran Yesua HaMasyiah. Kalau sudah fitnahan, ini berupa kejahatan. Kejahatan loh, jangan dari sisi itu dulu, kejahatan loh. Dan kita menyadari mereka. Kita menyadarin, hei Kristen, ini kejahatan. Udahlah kau fitnah dia menjadi Tuhan, kau fitnah hari lahirnya. Kutanya Oten, sekarang kau Ten, kau dirubah tanggal lahir kau sama kantor lurah. Terima nggak kau? Misal kau lahir tanggal 25, begitu kau ke kantor lurah sudah berubah tanggal lahir kau jadi tanggal 35. Sepakat nggak? 35 lahirnya, bukan 25 lagi. Sepakat nggak kau? Pasti kau nggak terima. Gitu loh. Itu juga, begitu juga. Saya mau nanya ke Bang Billy, ini mumpung ada narasumber. Bang Billy, di data Bible saya baca gitu ya, para tua-tua Yahudi kayak pas gitu ya,
mereka mengadakan pertemuan dengan tentara Yunani, sepakat ingin membunuh dia. Kisah ini diyakini nggak sih orang Yudaism pernah ada yang kayak gini, Bang Billy? Ya, kalau untuk memutuskan sebuah hukum itu memerlukan Sanhedrin atau pengadilan agama yang berpegang pada Taurat sebagai acuan hukumnya. Kalau orang harus dihukum mati itu harus ada 2-3 saksi, baru dia bisa dihukum mati. Gitu. Nah, cerita itu tentu tidak ada di dalam tanah. Bahkan kisah tentang perempuan yang dilempari batu itu karena berbuat zina, di dalam teks aslinya abad ke-4 dan abad ke-5 itu juga nggak ada dalam PBB-nya. Jadi itu baru diadakan. Dan di dalam Taurat tidak pernah ada orang yang berzina itu dihukum rajam karena susah untuk mengungkap berzinahan, itu hampir mustahil. Harus ada 2-3 saksi dan menegur dia. Gitu. Jadi itu adalah kisah yang hoax dan tidak ada di dalam kitab orang Yahudi ya. Kitab Torah Yahudi sama Sanhedrin apapun itu di sana nggak ada ya. Terus yang kedua, Bang Billy, yang di Ulangan 22 itu, siapa itu yang dikutuk oleh Elohim di pohon apa di salib lah? Sepertinya nggak ada salib, dia di pohon. Siapa itu, Bang Billy? Ayat berapa? Di Ulangan 22 ya. Jangan kau biarkan mayatnya semalaman. Kalau sedih lihat dulu dalilnya. Ada yang bisa di bentar. Ulangan 22 ayat berapa? 22 juga. Apabila seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka keduanya harus dihukum mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga demikianlah harus kau hapuskan yang ada di tengah-tengah Israel. Ya, ini merupakan 36 karet atau hukuman mati atau cepat mati kalau kita nidurin bini orang. Ulangan 21 Bang Billy, sorry. Ulangan 21, 22, 23. 21. Ulangan 21, 22, 23. Oke. Apabila orang berbuat dosa hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah kau mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Janganlah kau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi pusakamu, gitu. Jadi orang yang tergantung itu adalah orang yang terkutuk. Jadi orang yang tergantung di tiang itu dikutuk oleh Elohim ya? Dikutuk karena dia sudah berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Oh, jadi zaman dulu mengenal hukuman mati juga ya? Iya. Karet namanya, istilah bahasa Ibrani karet. Ada 36 hukuman mati. Salah satunya itu. Intinya dosa besar sudah dilakukan ya? Udah besar. Makanya salah satunya itu nidurin bini orang, itu masih nyambung. Nidurin bini orang kalau zaman dulu. Kalau zaman dulu menyembah selain Hashem itu dosa besar juga. Oh iyalah, pasti hukumannya mati juga, termasuk menyembah berhala. Kita lihat orang-orang waktu menyembah patung lumut emas, apa konsekuensinya? Mereka mati. Mati. Cuman suku dari sukunya Musa aja, suku Yehuda yang tidak menyembah patung lumut emas. Berat ya, artinya neraka dong tempatnya orang yang menduakan Tuhan. Ya pastilah, kan Tuhan nggak boleh diduakan. Perintah Tuhan yang pertama, lo yeleka ele makrim alpana, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Jadi nggak boleh diduakan, satu dia. Ada yang pernah nanya saya, Bang Billy, apakah sembahannya Yudaism itu sama dengan sembahannya umat Islam? Saya bilang tanya aja Yudaismnya. Tapi kalau yang saya baca gitu ya, sifat-sifatnya ya sama, maha tinggi, maha suci, maha besar dan seterusnya. Bisa ini saya dijelasin nggak, Bang Billy?
Ya, tadi saya baru belajar ini dari catatan, tapi taruh deh slide deh. Aku tanggapin dulu. Ya, misalnya sifat Tuhan itu, Tuhan teman-teman Kristen suka nanya, apakah Tuhan yang disembah oleh Islam sama Yahudi sama? Harus ditanya dulu, pastikan dulu apanya yang sama. Karena kalau berbicara dengan Kristen, yang sama ialah fisiknya pasti, ya kan? Seperti Yesus yang ada di gambar gitu, ada kupingnya, ganteng apa enggak, gitu, pasti gitu. Nah, setelah kita memastikan bahwa Tuhan itu tidak memiliki fisik, baru kita lanjut sifatnya. Oke, sifat-sifatnya kita lihat. Hashem Hakadosh Baruch Hu, ya Tuhan pencipta langit dan bumi itu, dia punya nama yang namanya Rahman Veharachum, yang maha pengasih dan maha penyayang. Rahman Veharachum, itu dia. Dia bergelar juga Al-Hammelech atau sang raja. Dia bergelar El Elyon yang maha tinggi. Dia bergelar Hakadosh yang maha suci. Jadi kalau dari 72 nama Tuhan yang wakil daripada sifat-sifatnya, 10 saja kita bandingkan, itu sudah kita ambil, sudah sama esensi sifat Tuhan gitu. Begitu Bang Andi. Pantesan Bang Billy kalau ingin tefila itu memilih masjid daripada gereja ya. Iya, memang benar. Makanya lihat di VT saya tuh, Rabbi saya Tofia Singer bilang, we Jewish and Muslim, we serve one God. Kami Yahudi dan Islam, kami melayani Tuhan yang sama, Tuhan yang echad gitu. Ya itu ya Oten ya. Jadi jangan saya jawab. Nah, jadi hubungannya apa sih? Ini kalau saya ambil ya. Hubungannya Nabi Muhammad dengan orang Yahudi itu apa? Ini saya dapat dari seminari Kristen, dari kitab bukunya. Tunggu nih, ini menarik ini Bang Andi. Ini apa hubungannya Nabi Muhammad dengan bangsa Yahudi? Nah, ini menarik ini. Tunggu bentar ya. Di mana itu ya? Galeri, oke. Karena aku sudah, kalian bisa ke library, perpustakaan yang di internet archive namanya itu, internet archive. Jadi ada apa namanya library, perpustakaan online. Nah, di situ kalian cari buku dari seminari, teologi seminari. Jadi ini orang Kristen ya, teologi seminari ya, dari Gereja Baptis tahun 1808 1879. Penulisnya Al-Zog ya. Di dalam buku ini di halaman 192, jadi di dalam buku ini halaman 192 kita lihat. Kita lihat. Nah, aku bacain deh. Muhammad, who was the only son of Abdallah, aku nggak tahu ya siapa Nabi Muhammad, silsilahnya aku nggak tahu. Jadi Muhammad yang adalah anak satu-satunya dari Abdallah, a pagan, seorang penyembah berhala, dan Aminah, a Jewish, dan Aminah yang seorang Yahudi, and was descendant from the noble. Jadi dia ini adalah keturunan dari keturunan Ningrat ini ya. Jadi ada data dalam kekristenan yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad masih berdarah dari ibunya Yahudi. Artinya apa? Kalau dalam halakah orang Yahudi, sekali ibu lu Yahudi, lu tetap secara kenegaraan lu berdarah Yahudi, tapi lu nggak punya suku. Begitu Bang Andi. Ini sumber dari kekristenan sendiri Bang Andi. Lanjut. Bagaimana? Kan dia tuh yang bisa tuh menerangkan itu hal ini. Kan dia masih bisa statement kan dia. Nah, beliau menjauh mungkin lagi di kantor sih. Ya, Bang Dio monitor Bang Dio. Ya. Bapak tauhid itu kan Nabi Ibrahim di kita, Bang Billy. Nabi Ibrahim itu hanifan, musliman, wa makana minal musyrikin. Makanya kenapa kita tasyahud akhir itu kan ada selawat Ibrahim juga. Jadi sebenarnya tidak masalah. Yahudi itu kan hanya, bukan di dalam Quran dikatakan Yahudi Nasrani kan bukan agama. Karena kita tetap tauhid, nabi-nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa,
mengajarkan apa? Musliman, berserah diri. Saya Jadi selalu ini, katakan kemana-mana, mereka selalu berserah diri. Nabi Ibrahim Jadi- itu hanifan, musliman itu berserah diri, wa makana minal musyrikin, bukan orang-orang yang musyrik. Yang apa? Jadi kalau misalkan statement di library ini mengatakan Nabi Muhammad itu menyembah berhala, tidak, karena waktu itu di zaman yang kosong. Bukan, Silakan Bang makanya Tio, tadi kalau mau menambahkan. tadi didengerin omongan saya baru bahwa dia adalah anak satu dari Abdallah, was a pagan. Jadi yang penyembah berhala dulunya ini adalah Abdallah. Ini menurut data dari perpustakaan ini halaman 192 yang mempunyai seorang istri namanya Aminah, a Jewish, seorang Yahudi. Nah, jadi teman-teman Kristen yang di bawah, yang kalian suka bingung itu soal silsilah Nabi Muhammad, menurut kalian, menurut teologi seminari kalian, Nabi Muhammad itu berdarah Yahudi dari ibunya. Ini sudah dikonfirmasi oleh seorang profesor di Indonesia, namanya Profesor Menachem Ali. Ya, begitu. Mulia. Seperti Ahmad Dhani ya, Ahmad Dhani teman saya Yahudi, dia secara darah Yahudi, tapi dia Islam agamanya. Gitu. Nah gini ya, jadi gini loh, andai pun dia berdarah Yahudi itu tidak apa ya, tidak mempengaruhi gitu, bukan sebuah yang apa ya Bang, itu kan klaim dari orang yang menulis sejarah, Rasulullah berdarah Yahudi gitu, Nabi Ismail. Makanya itu Tapi masih kan klaim bahwa Nabi Ibrahim dan keturunannya itu orang Yahudi itu adalah klaim. Enggak, Betul kalau nggak? Abraham kan tentang- belum ada Yahudi itu waktu tentang Abraham. kayak keningratan. Tadi Bang Billy bilang keningratan itu kan. Oh ini turunan raja. Oh ini turunan raja gitu. Ini turunan ini gitu. Tidak mempengaruhi masalah din gitu kan. Iya, maksud aku gini, data yang aku sampilkan itu dari seminari Kristen ya, yang suka bingung menanyakan silsilah Nabi Muhammad dan tidak ada hubungannya Nabi Muhammad dengan orang-orang Yahudi. Ternyata di dalam seminari mereka menyatakan hal yang sama, dan Profesor Menachem Ali juga menyatakan hal yang sama, bahwa ibunya Nabi Muhammad namanya Aminah itu berdarah Yahudi gitu. Intinya gini loh, pertanyaannya sederhananya, Yudaism itu percaya nggak sih kalau Nabi Muhammad itu pernah ada? Itu Bang Billy pertanyaannya. Gimana? Menurut pandangan Yudaism, percaya nggak sih orang Yudaism itu kalau Nabi Muhammad itu pernah ada? Ya ada lah, Nabi Muhammad tokoh yang pernah ada. Dan ada kuburannya, itu yang penting. Ada kuburannya, ada peninggalan